Cawapres Sandiaga Uno mengunjungi Kepala Desa Sampang Agung Suhartono, terpidana dalam kasus pelanggaran pemilu di Lapas Kelas 2B Kabupaten Mojokerto pada Rabu 2 Januari 2019. Suhartono, Kepala Desa Sampang Agung, dijatuhi hukuman 2 bulan penjara dan denda 6 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto karena diduga melakukan pelanggaran pemilu. Saat Cawapres Sandiaga Uno melakukan kunjungan di kawasan wisata Pacet, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 21 Oktober 2018 tahun kemarin. Kepala Desa Sampang Agung Suhartono yang terkenal sebagai pengusaha rekanan dari PT Multibintang Indonesia, yaitu perusahaan produsen minuman Pilsener merek Bintang, disangka mengerahkan massa dan menghadang rombongan Cawapres Sandiaga Uno. Oleh sebab itu, dalam waktu bersamaan sebelum Sandiaga Uno datang di Lapas Kelas 2B Mojokerto, sebagian karyawan Nono atau panggilan akrab Suhartono kurang lebih 200 orang juga mengunjungi Lurah Nono di lapas. Di samping karyawan di perusahaan Kades Nono, juga ratusan pendukung Prabowo Sandi juga ikut memadati halaman Lembaga Pemasyarakatan atau LP Kelas 2B Mojokerto untuk menyambut kedatangan Cawapres Sandiaga Uno. Turut hadir dalam kunjungan Cawapres Sandiaga Uno, tim pemenangan Prabowo Sandi, relawan Prabowo Sandi atau tim Sapa di Mojokerto, Aspri dan Walpri, Gus Irfan Yusuf dari Duriah atau cucu Mbah Hasim Asyari Ponpes Tebu Ireng Jombang, Hidayat caleg Gerindra Provinsi dan Bulurah Suhartono. Dalam keterangan pers, Cawapres Sandiaga Uno menyampaikan bahwa Prabowo Sandi berkomitmen membela yang lemah dan pada hari ini menyinggung kepada Kepala Desa Sampang Agung Suhartono di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Mojokerto. Dari kunjungan di Lapas Mojokerto, Sandiaga Uno mendapat hadiah dari Lurah Nono, yaitu berupa kerajinan dari kertas berbentuk burung merak, yang menurut Lurah Nono yang disampaikan Sandiaga adalah lambang untuk Prabowo Sandi agar tidak kendor dan terus berkembang dalam perjuangan menuju RI 1 tanggal 17 April 2019. Sandiaga Uno mengatakan, "Kami datang ke sini untuk bersimpati dan memberikan semangat kepada Pak Lurah Nono, tapi Pak Lurah Nono malah memberi semangat kepada kami Prabowo Sandi agar tidak kendor dalam berjuang." Sandiaga juga mengharap semoga proses demokrasi di Pilpres nanti berjalan jujur dan adil. Rekan-rekan media, hari ini saya bersama teman-teman dari Badan Pemenangan Prabowo Sandi, Gus Irfan, Pak Didi, dan yang di Mojokerto bersama Bu Lurah baru saja memberikan semangat berkunjung bersilaturahim dengan Pak Lurah. Dan Pak Lurah ternyata memberikan satu hadiah buat saya. Saya nggak bawa apa-apa buat Pak Lurah, tapi Pak Lurah udah bikin kerajinan. Ini dari koran dan ini juga burung merak. Mudah-mudahan katanya Prabowo Sandi semakin berkembang, semakin mekar. Dan tentunya kami turut mendoakan. Proses hukum tidak ingin kami komentari, tapi kami ingin memberikan ketabahan buat Pak Lurah. Insya Allah tanggal 17 Februari akan selesai masa di lapasnya. Kita harapkan ini betul-betul menjadi salah satu episode yang penting dalam proses demokrasi kita. Bagaimana kita menghadirkan keadilan dalam kemakmuran dan kemakmuran dalam keadilan. Prabowo Sandi tentunya sangat membela yang lemah, yang kecil. Kami datang ke sini khusus untuk bersimpati dan kami ingatkan bahwa tentunya harapan kita bahwa proses demokrasi kita betul-betul jujur dan adil. Itu yang kita harapkan. Pak, ada pesan khusus tadi yang disampaikan apa Pak ke Pak Lurah? Tabah Pak Lurah, banyak doa karena Pak Lurah bilang susah tidur, susah makan katanya. Ya bagaimana namanya satu kamar berenam, Pak Lurah saya berikan semangat. Tapi justru malah Pak Lurah yang beri semangat ke saya. Pak Sandi, ayo jangan kendor katanya. Saya bilang baik Pak, terima kasih. Saya baru saja pulang dari Madura dan hari ini akan melanjutkan ke Jawa Barat. Saya sudah menghitung 104 hari lagi menuju 17 April. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan. Ya, saya sudah menunjukkan membangun jalan tol Cikopo Palimanan tanpa membebani utang negara, dan itu semua dilakukan dengan kemitraan yang kita lakukan dengan sistem konsesi dibangun oleh swasta bekerja sama dengan konsorsium internasional, dan itu sudah terbukti terlaksana. Dan alhamdulillah itu juga sekarang
menurut Bu Sri Mulyani dan Pak Darmin adalah salah satu pola, tapi belum dimaksimalkan pada pemerintahan sekarang. Di bawah Prabowo Sandi kita akan lebih maksimalkan karena kita tidak ingin menumpuk hutang. Kita tidak ingin menumpuk hutang yang semakin berat karena sekarang setiap anak kecil di Indonesia sudah menanggung hutang 13 juta rupiah. Susilo, Trans TV mengabarkan.